Ini kita nggak usah bahas berarti seberapa kayak Inal, karena dari timnya aja 18 orang udah ketahuan, dia pasti di ratusan juta ini ya. Terus kalau apoteker sendiri udah langsung bisa tahu sakit ini obatnya ini, gunanya dokter di sini tuh sebagai apa sebenarnya? Ini loh obat yang digunakan untuk bisa membuat diri kita tuh berhenti merokok. Oh emang ada? Ada. Apa namanya? Alright. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Selamat datang Nur. Bukan. Oh, bukan. Rinaldi Nur Ibrahim. Oh, Rinaldi Nur Ibrahim. Masa Nur? Oh, kalau malam sih ya. Oke, Nur. Jadi Rinaldi. Oh, Rinaldi. Kalau bisa panggil Inal aja. Inal. Ya, Oke, supaya Nal. lebih dekat. Oke, Nal. Ya. Sebenarnya ini rada canggung. Kita ngomongnya bukan bahasa Makassar gitu loh. Iya ya. Karena kita itu kan sering Asli banget asli Makassar, Sulawesi gitu Sulawesi. ya. Jadi kalau kita ngomong itu guys selalu tuh pakai apa ya? Pakai bahasa Pakai Bugis gitu. Gue lu enggak sih? Enggak. Ini aja ngomong kayak gini sebenarnya rada-rada geli ya. Karena sebenarnya dia tuh manajerku guys ya. Jadi yang belum tahu, Inal ini seorang apoteker pertama di Indonesia yang centang biru. Di mana Di Indonesia ya kan, Instagram kan. Pertama dan terakhir. Jangan. Oh, jangan. Kita mau lihat juga teman-teman Ada teman-teman yang lain. apoteker yang bisa juga seperti itu. Tapi hanya satu-satunya sekarang ini cuma Inal aja kan. Kalau saya tanya teman-teman juga memang kayak gitu sih. Memang cuma hanya Inal aja gitu. Mungkin bisa memori nggak sih? Nggak tahu caranya gimana, apply ke murinya gimana. Ya cuman tolong perkenalkanlah dirimu sedikit lah ke teman-teman mungkin yang masih belum tahu. Terus mungkin kayak langsung ke prestasinya apa aja sih? Karena kan ada bisnis juga banyak, apoteker juga. Apalagi ya? Oke, Cepet aja ya, semenit aja ya. Oh gitu. Durasi nih bang. Oke. Ngatur dia aku. Oke, thank you banget Sam udah ngundang. Cukup basa-basinya. Iya ya. Saya Rinaldi Ibrahim, saya manajernya Sam, gitu kan ya? Iya, terus? Dan saya sekarang lagi buat bisnis, ada agensi kreatif. Agensi kreatif berapa orang talentnya dalam? Talentnya udah belasan orang. Oke. Ya, belasan orang, tapi memang kita backing banyak KOL, 500 plus lah gitu. 500 KOL. Ya, 500 Oke. KOL. Setelah itu saya juga aktif bikin konten juga, Oke. seperti halnya dengan Sam, tapi Oke. memang spesifiknya itu lebih ke kesehatan. Oke. Ke kesehatan, bikin yayasan juga, ada Youthline Indonesia, ada untuk ngembangin potensi anak muda, dan ada juga untuk konsultasi tentang obat-obatan, Oke. yaitu Bijak Obat Indonesia. Berarti memang dari segi konten kesehatan itu memang nyambung dengan jurusan, dengan kerjaan sehari-hari, makanya ambilnya konten kesehatan. Betul. Tapi apa sih yang buat pertama kali viral tuh konten apa sih? Kontennya itu lebih ke keluar negeri. Jadi kayak saya tuh kan memang waktu kuliah itu suka banget untuk mengeksplor diri. Ini tahun berapa nih konten? Ini tahun 2017. Berarti bikin kontennya dari 2016 tahun lah. 2016 sih mulainya. dari mana dulu? YouTube? TikTok? Dari Instagram. Oh, bikin konten pertama kali Di Instagram. Instagram. Terus tiba-tiba viralnya di Viral Instagram di juga. Instagram. Jadi lebih ke kayak sharing ke teman-teman gimana sih caranya tuh bisa keluar negeri. Keluar negeri maksudnya apa nih? Jadi Liburan saya atau? tuh kayak lebih ke pertukaran pelajar. Oh. Saya ikut seleksi, banyak ribuan anak muda yang ikut kegiatan tersebut. Waktu itu kemana? Saya ke Thailand, yang pertama kali itu Thailand, Terus? yang kedua itu ke Korea Selatan. Oh, bisa 2 tempat negara kalau Beda pertukaran kegiatan sih, beda kegiatan. Oh, jadi memang bikin setiap tahun bikin saya ikut. berarti bikin video di sana, caranya gimana, tips-tips. Lebih ke kayak carousel gitu loh. Oh, langsung karosel dulu di awal. Waktu awal gitu. Rame langsung di situ awal. Ya. Gitu. Dan bersyukur banget itu platform yang saya bangun itu di hari pertama, maksudnya di bulan pertama itu kita launching itu di grup WhatsApp-nya itu banyak banget anak muda yang mau dikonsultasiin ininya. Ini 2018 kan? 2018. Konsultasiin potensi yang dimiliki gitu. Jadi kayak saya pada saat itu saya buka kayak online coaching gitu. Kan belum masa-masa Covid ya. Jadi saya udah melek di situ. Grupnya tuh full banget, sampai Ribuan orang ya? Waktu pertama itu masih 200-an lebih. Maksudnya full di satu grup itu. Tapi di bulan kedua itu langsung ribuan dan itu sendiri banget gitu. Jadi di bulan ketiga baru deh saya open untuk founder, open untuk bikin jadi yayasan kayak gitu. Berarti awalnya dites dulu ternyata rame, baru akhirnya sekarang sudah segede ini Youth Ranger Iya, gitu ya. alhamdulillah banget. Kita fokusnya langsung jadi mentoring platform gitu. Jadi teman-teman yang mau ngembangin potensinya secara gratis itu boleh langsung ke Youth Ranger Indonesia. Sampai sekarang bisa dong. Masih.
masih. Oke. Dan berharapnya sampai ke depannya gitu. Jadi ada penerus-penerus yang baik mau secara volunteer untuk bantu anak-anak muda ngembangin potensinya. Oke, luar biasa. Terus setelah itu kapan buat TikTok pertama kali itu? TikTok di tahun 2020 kayaknya. 2020. Terus Iya. langsung masuk ke kesehatan dari awal. Iya memang. Karena kan saya memang bikin di Instagram itu kayak tentang apa ya, self development, self improvement ya, improvement. Setelah itu bahas tentang kesehatan juga di situ. Karena saya ngelihat juga ada hal yang menarik di TikTok, jadi saya buat juga nih konten di TikTok tentang kesehatan, tentang apa ya tadi, tentang itu tips gitu buat teman-teman. Tapi sebenarnya guys ya, yang mungkin bagi yang nggak tahu nih, kan Inal ini manajerku ya. Jadi sebenarnya dia itu bukan cuma sekedar manajer ya, dia juga kan apoteker nih. Jadi enak banget kalau ada sakit gitu, kayak leherku ini kan sebenarnya lagi ada kayak sakit gitu kan ya. Itu langsung tanya Inal, ini obatnya apa sih? Langsung dikasih obat. Nah ini udah mau sembuh gitu. Jadi enak juga gitu kan, kita nggak usah ke dokter. Apalagi nanti pas balik ke US jauh kan, terus susah ini sama dokternya, paling cuma tanya doang. Ini pakai apa nih Nal? Oh enak juga kayak Iya, gitu. tapi kalau misalnya nanti kalau tetap untuk yang kayak antivirus atau antibiotiknya itu memang kita tetap dapetin resep dulu dari dokter, kita juga kasih itu. Tapi ngomong-ngomong masalah dokter nih Nal ya, apoteker ini kan sebenarnya udah banyak tahu juga lah tentang kalau sakit ini minum obat ini, sakit ini minum obat ini, dan kita tahu sendiri kayak dokter itu juga mahal gitu loh, gak semahal obatnya aja. Terus kalau apoteker sendiri udah langsung bisa tahu sakit ini obatnya ini, gunanya dokter di sini tuh sebagai apa sebenarnya? Sebenarnya itu kalau kita maksudnya di lini profesi itu kita sama-sama berkolaborasi gitu. Kalau di apoteker sendiri kita tuh yang mulai mulai membuat obatnya sampai masyarakat itu tahu tentang obatnya gitu. Kalau dokter sendiri itu mendiagnosis. Jadi kita itu sebagai apoteker nggak bisa mendiagnosa mendiagnosa pasien gitu. Tapi kan sebenarnya bisa. Kayak Itu memang ada ranahnya masing-masing gitu, makanya kita tuh harus menghargai semua ranah tersebut gitu. Tapi kamu sendiri sebagai apoteker ketika lihat penyakit juga tahu kan ini sakit apa? Tahu sih, tapi memang misalnya itu kan ada hal yang belum kita pelajari spesifiknya gitu. Mungkin dokter tuh lebih kayak kalau bedah kali ya, apoteker kan nggak bisa langsung kayak mendiagnosis bedah-bedah gitu. Mendiagnosis itu dokter utamanya gitu. Kalau kita sendiri tuh taunya ini penyakit apa, obatnya apa, kayak gitu. Gue nggak sih? Oh, dokter yang langsung bilang, oh dari ciri-ciri ini sakitnya tuh ini, baru ke apoteker setelah itu. Biasanya tuh diresepin kan, dan biasanya tuh juga kalau ceritanya dokter butuh diskusi, kita ada di situ tentang obat yang diresepkan. Tapi gitu. ada hal lucu juga terjadi kan barusan, kayak saking banyaknya kamu bikin tentang konten obat-obat gitu, akhirnya orang malah manggilnya dokter kan. Iya. Akhirnya di biomu sekarang itu. Jadi di bioku saya apoteker bukan dokter. Saya gitu. apoteker bukan dokter gitu. Karena memang saya merasa bahwa saya aktif di sosial media itu mau mengangkat nama baik apoteker gitu. Bukan dokter. Maksudnya kan memang saya apoteker ya. Banyak orang-orang itu yang nggak tahu apoteker di balik layar. Maksudnya mereka bekerja keras gitu. Tapi ternyata masyarakat itu nggak tahu kalau ternyata itu adalah apoteker yang bekerja keras gitu. Teman-teman tahu, maksudnya Samuel tahu nggak sih kalau kosmetik itu yang buat siapa? Bukan dokter tapi apoteker. Apoteker gitu. Okay. Apoteker karena yang ngeracik itu haknya apoteker untuk meracik gitu. Kalau meracik makanan, ya apoteker. Ada juga chef kan. Oh, chef. Jadi bukan apoteker kalau meracik makanan. Bukan. Oh, bukan. Tapi memang untuk obat-obatan, kosmetik itu, obat herbal itu kita yang handle gitu. Sampai keluar dari perusahaan itu juga kita yang tahu dan kita yang nge-proofin. Keren nggak sih? Oke. Nah sekarang dengan perkembangan akunnya Rinaldi dan punya banyak bisnis dan organisasi non profit itu, total orang di dalam timnya kamu berapa orang? Kalau di organisasi itu ada 100-an. Berarti 100 orang bekerja sama untuk membangun Bekerja organisasi sama. itu? Jadi secara volunteer. Volunteer mereka semua. Luar biasa. Terus? Dan bersyukur banget sih Sam, kayak teman-teman di sana pun juga bukan mencari uang, tapi mencari orang-orang yang sefrekuensi dan positif gitu. Luar biasa. Jadi kita bisa saling dukung satu sama lain. Kita bingung apa, mereka tahu, jadi kita belajar sama dia. Kalau di tim inti Inal apa? Kalau tim intiku ada 18 orang. 18 orang. Iya. Ngapain aja tuh 18 orang semua? Macam-macam sih. Ini
kita nggak usah bahas berarti seberapa kayak Inal, karena dari timnya aja 18 orang udah ketahuan dia pasti ratusan juta ini ya. Karena mengerikan banget ya, 18 orang nih langsung disikat sama dia. Cuman memang ada satu hal yang maksudnya saya juga salut gitu loh. Pas kan ini selama ini kita kerjanya juga online dan baru ketemu kan. Terus pas nyampe di rumahnya dia, ternyata dia ini kan nyewa rumah guys ya. Nyewa rumah gitu, dan ternyata di rumah dia tuh banyak kamar. Nah secara nggak langsung dia tuh ngasih kamar-kamar ini tuh ke orang lain yang boleh tinggal di situ, siapapun ya. Dan teman-temannya tuh disuruh tinggal di situ dan gratis sama sekali gitu. Nggak disuruh bayar. Memang luar biasa sih. Sebenarnya sih gini, jadi saya kan memang dari dari Makassar ya, dari Bone Sulawesi Selatan tepatnya. Saya tuh merantau Sam ya. Ya, nggak apa-apa, Okay. bebas. Mau panggil Sam, Sam, sayang. Sayang ya. Oke sayang. Jadi kan saya merantau Sam. Dan sama sekali tuh saya nggak ada keluarga. Jadi saya pun sampai saat ini pun juga saya ngerasa saya butuh orang, butuh teman juga untuk diajakin ngobrol dan lain gitu. Jadi saya ajakin teman-teman, ayo kita kontrak rumah kah atau punya rumah kah? Nanti teman-teman di sana aja gitu tinggalnya. Tapi kan sebenarnya kalau secara logika bisa aja kayak kamu suruh mereka bayar atau apa gitu. Saya ngerasa bahwa saya bantu teman-teman itu, maksudnya gini, saya melihat teman-teman juga pasti juga butuh butuh Yang merantau ini. ya, maksudnya butuh cari uang juga Iya, gitu kan. iya. Kebetulan saya alhamdulillah bersyukur gitu, udah dikasih Cukup beberapa lah. Iya. beberapa rezeki gitu. Iya. Nah, dan di situ saya ngerasa bahwa apa yang saya berikan ini pasti akan dikasih Banyak. kembali gitu loh Iya, oleh Allah iya, gitu. Jadi iya. akan berputar gitu loh. Iya. Dan Pantes rezekinya selalu lancar gitu Iya, ya. bersyukur banget rezeki itu selalu lancar setiap bulan gitu. Sekali jadi brand ambassador 10M gitu ya. Amin ya. Tapi memang harus diakuin sih, kayak dulu kan maksudnya kisah perjalanan hidupku juga lumayan kompleks ya. Mungkin nanti bisa nonton di channelnya Inal Iya, ya. nanti kita buat podcast juga ya. Iya ya. Cuman singkat cerita tuh pas waktu kenal Inal, setelah Inal jadi manajerku, itu tuh kayak beda gitu loh. Gimana Kayak tuh Sam? rezekinya langsung jalan juga gitu. Kayak misalnya nih dulu sebelum ketemu Inal nggak punya TikTok nih. Pas punya TikTok ini langsung lah barusan kan bikin TikTok itu Januari 2022. Iya. Itu kan langsung disuruh sama kamu Nal. Kan waktu itu kan TikTokku beda nih. TikTokku Samuel Chris tuh kontennya fashion. Tiba-tiba kayak bikinlah kok satu TikTok baru yang bisnis gitu kan. Terus akhirnya keluarlah konten seberapa kaya ini. Dalam 6 bulan 850.000. Pada saat kita setelah Iya itu udah ngobrol posisinya. ya, Iya udah dirasa. posisinya itu ya kamu udah jadi manajerku gitu. Terus dari endorse langsung tiba-tiba rame dan lain sebagainya. Ya itu masa-masa transisi dari masa-masa kelam sih. Sampai Samuel bisa ditahu seluruh dunia. Tidak. Seberapa kaya? Enggak, di Indonesia aja tuh, di Indonesia aja ya. Cuman ya akhirnya bisa menang award kan kita bareng-bareng ini. Itu hal yang maksudku ya kalau nggak ketemu Inal kayaknya berat. Dan saya seneng banget sebenarnya dengan adanya talentku yang luar biasa, Waduh. Samuel Chris. Karena memang saya tahu kan dari kamu pun juga dari awal banget itu di tahun 2022 ya. Apa itu? Maksudnya kita mulainya ya. Ya, Yang konten seberapa kaya Iya. dan ternyata viral gitu. ternyata tiba-tiba viral banget sampai Dan sekarang. memang luar biasa sih perjuangan Samuel. Makanya Kalau- saya salut juga sama Samuel. Kalau kamu sendiri nih tiba-tiba penasaran aja, ada nggak sih titik terendah dalam hidupmu dalam selama berkarir ini mungkin? Mungkin di awal-awal sih Sam. Yang di tengah mungkin. Oh ya. Ya, kalau di awal mah semuanya orang susah kan. Oh ya juga sih ya. Iya, di Tapi tengah lah. memang kalau saya sendiri ngerasa ngerasa kesusahan itu pada saat saya di awal mau bikin konten gitu. Karena memang banyak teman-teman yang maksudnya nggak sefrekuensi aja. Di farmasi itu teman-teman memang kebanyakan waktu itu ya 2016 17 itu kayak lebih ke nggak mensupport gitu. Apa sih gitu pada saat saya mau bikin konten dijauhin gitu. Pada saat saya datang sosialgram dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar saya ngerasa bahwa kayaknya memang saya nggak disupport untuk itu gitu. Tapi dari situ saya bertemu dengan sosok yang membantu gitu, mensupport juga. Ada kakak-kakak yang luar biasa gitu yang membuat saya itu bisa bangkit. Tapi itu benar-benar fase di mana tuh saya ngerasa kayak fase terendah untuk bikin konten ya. Dan pada saat itu juga kena mental juga sih. Karena ngalamin hal yang istilahnya tuh kayak kok lingkunganku nggak mendukung ya gitu. Pada saat udah sampai di titik ini, saya merasa bahwa
oh memang kita tuh harus berjuang dulu Ada gitu. prosesnya. Baru kita, ya maksudnya kita berproses dulu supaya kita bisa dapetin apa yang kita mau. Selama kita memang punya niat yang baik, kita kepengen untuk mendapatkan itu, dan kita menjalankan itu secara baik juga, pasti akan diberikan jalannya yang terbaik juga. Luar biasa. Oke, ini kan maksudnya kontenmu sangat-sangat positif, edukasi positif. Pernah nggak di tengah-tengah gitu kayak ada yang hate atau kayak ada skandal atau kasus yang pernah terjadi selama berkonten ini? Bersyukur banget sih, karena memang saya dengan teman-teman itu saling support ya, saling support. Kalau untuk nge-head itu pada saat saya bikin ini sih ya, konten edukasi bahas tentang tentang rokok, kalau nggak salah. Oke. Saya bahas tentang rokok, dan itu saya cuma edukasi aja sebenarnya. Edukasi kayak ini loh obat yang digunakan untuk bisa membuat diri kita tuh berhenti merokok. Oh emang ada? Ada. Apa namanya? Apa namanya? Bupropion namanya. Apa? Bupropion. Bupropion. Itu bisa dipesan di apotek biasa? Harus ada resep dokter karena obat keras. Gitu. Oh. Jadi pada saat itu saya ada aja yang ngeblok gitu kan. Tapi pada saat ini TikTok kan udah rame ya, ngedukasi itu bisa lebih mudah gitu. Maksudnya orang-orang pun juga udah open minded. Jadi kayak pada saat ngebahas tentang obat keras pun juga udah enak. Yang penting kita sampaikan kalau obat ini adalah obat yang perlu adanya resep dokter kayak gitu. Karena memang ada peraturannya. Kita itu sebagai apoteker nggak bisa ngasih obat keras kecuali obat DOA. DOA itu obat yang sudah bisa diberikan, maksudnya diberikan tanggung jawab ke apoteker untuk diberikan ke pasien. Kayak vitamin lah ya. Banyak sih DOA gitu. Berarti sebenarnya yang mau berhenti ngerokok teman-teman ini gampang banget, tinggal ke dokter minta yang tadi itu apa? Propapio? Bupropion. Oh, Bupropion. Ya itulah namanya ya. Banyak sih obat-obatnya, dan itu mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter sih obatnya apa. Baru tahu loh. Baru tahu kan? Baru tahu. Makanya nonton kontennya ini. Oh iya, gitu. siap ya TikToknya dia ya. Soalnya selama ini kan di kepalaku kalau pengen berhenti ngerokok cuman kayak yang penting niat gitu loh. Tapi ternyata ada obat yang bisa membantu juga. Ada. Luar biasa. Makanya itu saya tuh bikin konten, Sam, itu berharap untuk mengedukasi kepada masyarakat. Nah, kayak gitu. gini-gini tadi nih maksudnya kan, tiba-tiba ada obat baru, ada obat seperti aneh, ini, obat gitu. apa. Dan selain itu cara penggunaan obat aja deh. Pada saat saya nanya sama mereka, 3x1 itu kayak gimana sih gitu. Banyak nggak ngerti. Iya, nggak ngerti kan. Sebenarnya itu kalau mau dibilang konsepnya yang seperti apa, kita hitung dulu per hari itu 24 jam kan. Dibagi 3 aja, berarti per 8 jam. Kalau kita udah minum jam segini, berarti 8 jam lagi kayak gitu. Supaya efektivitas dari obatnya itu bisa lebih maksimal. Oke, berarti memang karena dari awal tuh sudah edukasi, jadi se-hate-hate-nya pun tetap aman ya. Maksudnya tetap ada kontroversi di dalam ya. Iya. Beda sama kasusku ya, soalnya kan kasusku ini banyak ya. Mau dibahas nih? Nggak, jangan di sini. Soalnya udah, pokoknya seberapa kaya? Dulu itu memang banyak kan sebelum maksudnya pindah branding, sebelum Samuel Chris ini pindah branding nih ke edukasi nih di 2021 tengah. Ini 4 tahun belakangan sebelum itu kan kontennya memang sembrono gitu loh. Ada yang konten prank, konten vlog, jadi memang rentan untuk terkena hate gitu. Ada beberapa kali sih kayak satu Indonesia ngehujat juga gitu. Tapi nanti saya ceritakan aja. Nanti ceritakan aja di ini ya. Di podcastnya Inal. Jadi nanti jangan lupa nonton juga ya. Iya dong. Nanti ini kan kita saling menyambung nih. Ya betul. Gitu. Oke, kalau begitu ditutup dengan ini aja Inal. Ada nggak maksudnya satu hal yang penting, yang sebuah value yang kamu pegang terus dalam hidupmu sekarang yang membuat kamu bisa sampai ada di titik sekarang itu apa sih? Oke, kalau saya sendiri sebenarnya Sam untuk kita bisa hidup sampai saat ini tuh jangan pernah takut untuk jadi orang baik gitu. Wah, karena menurutku maksudnya kalau kita memang punya niat baik, kita memang orangnya tuh baik, pasti akan ada hasilnya yang baik juga gitu. Walaupun rintangannya tuh besar gitu, walaupun memang ada aja halangannya gitu kan dengan mirip lah kayak lagu-lagu gitu. Tapi memang harus seperti itu gitu. Karena saya merasakan bahwa di setiap hal baik yang kita berikan itu pasti ada juga hasil yang baik buat kita. Luar biasa. Kalau kita memang ngerasa bahwa ada hal yang maksudnya yang saya itu pada saat perjalanan gitu ada hal yang kayak kurang baik untuk kita, pasti ada aja hasilnya yang baik gitu. Seperti yang Sam kan kemarin. Jadi istilahnya
Jangan Berbuat pernah baik takut aja. untuk berbuat baik kepada orang lain gitu. Tanpa memandang bulu apapun. Tanpa memandang bulu dan tanpa meminta apapun Yang kepada penting orang ikhlas lain. aja gitu. Ikhlas aja. Luar biasa, thank you Nal udah mampir-mampir di Miliarder Muda Podcast ini. Semoga semua yang menonton juga video ini suatu saat nanti bisa menjadi miliarder. Thank Amin. you. Thank you. Bye-bye.